Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel seputar tani dan kebun. Apa kabar semua para sahabat tani? Seperti biasa, kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pertanian dan perkebunan ya teman-teman ya. Jadi para sahabat tani, kali ini saya berbagi tentang pengukuran pH di lahan gambut. Jadi seiring dengan pertanyaan teman kita ya, para sahabat tani, dia katakan seperti ini, Bang, berapakah pH yang cocok di gambut, katanya, untuk tanaman kelapa sawit. Jadi kita tahu bahwa pH di lahan gambut itu bervariasi teman-teman ya, tergantung daripada kelembapan lahan tersebut. Jadi kalau lahan gambut itu agak lembab ataupun sering terkena banjir, itu cenderung pH-nya itu rendah teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan lahan gambut yang kering, yang tidak terkena banjir, itu biasanya pH-nya agak naik teman-teman. Jadi teman-teman, di lahan gambut itu biasanya itu pH-nya antara 3 sampai di 4 ya, 4,5. Jadi itu biasanya. Jadi bila mana kita tidak menaikkan pH tersebut, tidak menaikkan pH-nya, maka kita buat pemupukan kelapa sawit itu tidak begitu maksimal teman-temannya. Jadi tanaman kelapa sawit itu tidak bisa menyerap pupuk apapun yang kita buat, dia tidak akan bisa makan karena pH-nya itu rendah. Jadi pH itu sangat tergantung ya teman-teman ya kepada penyerapan unsur hara di tanaman kelapa sawit kita. Jadi saya katakan sekali lagi teman-teman, bahwa pengecekan pH di lahan gambut itu sangat perlu ya. Apalagi kita akan memasukkan pupuk kimia ya, pupuk kimia seperti KCL, NPK, urea yang cenderung mengasamkan ya teman-temannya. Jadi bila mana pH kita belum naik dan kita berikan pupuk yang mengandung unsur asam, jadi dia kelapa sawit kita tidak akan bisa menyerap unsur hara yang kita taburkan teman-temannya. Jadi teman-teman, seperti saya katakan bahwa sangat perlu pengecekan pH ya. Jadi kali ini saya akan berikan tips caranya, bagaimana cara mengecek pH di lahan gambut teman-teman ya. Seiring saya akan saya lihat tanaman kelapa sawit saya ini agak menguning ya teman-teman ya. Jadi karena menguning, jadi saya ingin tahu berapa sih pH-nya di lahan saya ini sekarang ya. Jadi berikut ini caranya ya teman-teman ya, gimana cara mengecek pH di lahan gambut. Jadi yang pertama teman-teman, kita harus menggemburkan dulu ya, ini di piringan ya teman-teman ya. Boleh teman-teman lihat, ini piringan. Kita lihat, kita ambil di posisi piringan ya teman-teman ya. Kita ambil posisi piringan seperti ini, dan kita menggemburkan tanahnya, lahannya. Bisa menggunakan cangkul ya teman-teman, bisa menggunakan cangkul ataupun parang. Jadi saya kali ini menggunakan parang ya teman-teman ya. Menggunakan parang, kita gemburkan. Nah, setelah kita gemburkan teman-teman, baru kita akan menyiramnya ya. Kita menyiramnya dengan air yang sudah saya siapkan, tetapi jangan menggunakan air gambut ya teman-teman ya. Jadi harus air sumur ya, air sumur. Jangan juga menggunakan air hujan, begitu teman-teman ya. Karena kalau kita menggunakan air gambut, itu pernah saya cek pH-nya, itu pH-nya sangat rendah teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu tidak akurat ya.
tidak akurat. Jadi kalau air kita itu pH-nya netral, kita siramkan ke tanah yang sudah kita gemburkan, jadi kita nanti dapat hasil daripada pH tanah tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Jangan menggunakan air gambut, karena air gambut itu memang sudah asam ya, gitu teman-teman. Jadi ini yang sudah kita gemburkan tadi ya teman-teman, kita siram, kita tunggu sejenak ya teman-teman ya. Jadi sambil menunggu ini yang sudah kita siram ini teman-teman ya, agak berkurang airnya ataupun supaya dia lembab ya, jangan basah. Jadi bolehlah kita bercerita sedikit ya teman-temannya tentang pH ini ya. Jadi teman-teman, para sahabat tani semua, apalagi kita sebagai petani ya, petani dan berkebun ya, sangat perlu menggunakan pH teman-teman ya. Jadi bila mana kita tidak mengecek pH kita ya, jadi seandainya pH-nya itu di bawah 5 lah contohnya teman-teman ya, kalau di mineral. Kalau di lahan gambut contohnya pH-nya itu sampai di bawah 3 ya, ataupun 3 saja pun. Walaupun kita berikan pupuk yang mahal sekalipun, itu tidak akan bisa diserap unsur haranya ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, unsur hara yang di pupuk itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Karena apa teman-teman? Bahwa pupuk itu juga sifatnya, ada pupuk ya yang sifatnya mengasamkan ya. Memang ada juga pupuk yang sifatnya menaikkan pH ya, seperti RP ya. Tetapi kalau pupuk yang lain itu teman-teman, itu sifatnya mengasamkan tanah. Dan bagaimana kalau keadaan tanah kita juga sudah asam, apalagi di lahan gambut seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya itu kita sangat perlu ini menggunakan pH meter ini ya. pH meter kita cek, baru kita tahu berapalah kebutuhan dolomit yang akan kita gunakan di tanaman kelapa sawit kita teman-teman ya. Jadi saya juga teman-teman orang awam ya, saya juga kurang mengerti tentang apa ini ya, tapi boleh kita lihat di Google berapa ukurannya itu. Ada nanti tabelnya ya, ada tabelnya, kita boleh lihat di sana berapa ukurannya tentang pH teman-teman ya. Seperti itu dia, berapa kebutuhannya nanti per hektarnya ya. Jadi teman-teman, zaman sekarang ini kan sudah zaman canggih teman-teman ya. Kita boleh, asalkan kita mau belajar ya, banyaklah informasi-informasi yang kita dapatkan ya. Tetapi juga kita harus lihai menerima informasi tersebut ya, karena banyak juga informasi-informasi yang tidak begitu bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kali ini saya memang berbagi tentang kebutuhan pH ini teman-teman ya. Jadi saya sudah buktikan itu, bahwa sebelum saya menggunakan ini, saya pupuk tanaman kelapa sawit saya ini sepertinya tidak ada perubahan. Malahan kadang-kadang kita lihat daunnya itu semakin gosong ya teman-teman ya. Karena apa? Penyebabnya itu tadi, pH-nya itu masih rendah. Kita tambah lagi dengan pupuk yang asam, akhirnya makin asam. Jadi setelah saya tahu ini, saya juga belajar teman-teman ya. Saya pelajari ini, saya cek pH-nya, saya netralkan dengan menggunakan kapur dolomit. Barulah kita kasih pupuk, barulah dia bisa diserap unsur hara. Maka saya pun sudah buktikan hasilnya pun semakin meningkat teman-teman ya. Jadi seperti itu dia teman-teman. Jadi sangat disayangkan teman-teman ya, bahwa di tempat kami ini ya, seperti video saya sebelumnya, video perdana saya tentang di perkebunan ya, dan ini video kedua saya, bahwa di daerah kami ini mayoritas lahannya gambut. Saya lihat di sekeliling saya ya, yang saya lihat bahwa
kurangnya menggunakan pH ini teman-teman. Jadi mereka memupuk itu ya hanya di karang saja lah ya, ataupun di agak-agak begitu sajalah pemupukannya. Ya mungkin ini yang cocok, mungkin ini. Jadi tidak berdasarkan pengukuran yang akurat teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi oke teman-teman, kita akan cek pH-nya ya. Berapa sih pH kebun saya ini sekarang ya, yang sudah saya siram tadi teman-teman. Jadi setelah kita tancapkan itu teman-teman ya, pH tanah kita tunggu beberapa menit ya. Kita tunggu beberapa menit baru nanti terlihat hasilnya. Berarti itulah pH daripada lahan kita. Jadi teman-teman, yang perlu satu lagi saya kasih tahu bahwa kita mengukur pH itu jangan hanya satu tempat ya. Jadi bisa kita ambil entah 3 titik ya, ataupun entah 4 titik ya. Kita ambil di pinggir sama di tengah gitu. Jadi kita ambil nanti rata-ratanya berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya sebagai contoh saya buat. Nah, boleh teman-teman lakukannya seperti ini ya. Sekali lagi saya katakan, jangan menggunakan air gambut, karena air gambut itu sudah sangat asam ya. Jadi nanti hasilnya tidak akurat ya teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bolehlah bagaimana supaya meningkatkan hasil kita sebagai petani teman-teman ya. Karena yang kita harapkan kan hasil kan gitu. Jadi kalau masalah harga itu nomor 2 teman-teman kalau bagi saya. Yang penting hasilnya dulu meningkat, adalah hasil daripada kerja kita teman-teman ya. Kalau masalah harga itu tergantung pasar kan gitu. Nah, kalau barang banyak ya bisa saja turun, kalau barang sedikit ya otomatis naik. Seperti itu, itulah hukum pasar teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dukunglah channel kita ini ya, dengan menekan tombol like ya, boleh di komen, kita berbagi di sini. Kalau ada kekurangan saya boleh dikritik ya, dikritik, boleh dikasih masukan supaya channel ini berkembang teman-teman ya. Tujuannya kita adalah supaya kita sama-sama maju teman-teman ya. Jadi dan boleh juga di subscribe teman-teman supaya channel ini berkembang. Sekian dulu teman-teman ya. Salam sukses petani Riau Indonesia.